Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Halaman 59 baris kedua dari bawah. Ada? Ada ya. Fa inittafaqo syai'un min dzalika lihajatin aw nahwiha akhbaru man syahadahu bi hukmihi wa bi udrihi wa maqsudihi kaila ya'thama bisababihi aw yanfira anhu fala yantafi'a bi ilmihi wal yastafida al jahilu bihi. Fa in ittafaqo mangka lamun ketepatan. Ittifaq itu cocok ya, atau bisa dimaknai sepakat bisa ya. Kan ada orang biasanya gini, ini sepak bola berapa skornya? Wah, 3-2, 2-1, 1-1 umpamanya. Tahu-taunya kata Kang Raga 10-1. Wah, nggak mungkin. Liatin aja dah. Tahu-taunya bener 10-1. Wah, ya. Wah, bener ini, jago nih nebaknya. Nah, kalau di bahasa apiknya itu bukan bahasa tebak-tebakan begitu, tapi bahasanya ittifaq. Pas banget lah, tepat gitu kan, kebetulan. Nah, bisa seperti itu. Apa sayun suwiji-wiji min dalika saking mangkono sayli hajatin karena hajat awi nahwiha atawa umpamane hajat akhbaro mangka akhbaro gitu. Akhbaro mangka ana to ngasih kabar sapa syekh man wong syahadahu kang ningali sapa man ing syekh bi hukmihi kalawan hukume syekh wa bi udrihi kalawan uzure syekh wa maqsudihi lan kelawan tujuane syekh kaila ya sama supaya ya ora dosa sapa man bisa babiha kelawan sebabe syekh au yanfira anhu au yanfira utawa melayu sapa man anu saking syekh fala yantafi'a mangka ora bakal manfaat sapa man bi ilmihi kelawan ilmunya syekh wali yastafida lan supaya ngalap faedah sapa al jahilu wong kang bodoh bihi kelawan syekh. Tahu-taunya nih gurunya nggak sengaja kedapatan nih lagi nongkrong. Wah, lagi nongkrong di tempat yang dianggap kurang baik gitu ya, atau seumpamanya dah. Maka di sini guru ini harus bisa memberikan klarifikasi. Nih saya ini di sini maksudnya apa? Hukumnya apa? Oh, saya ini ada uzur seperti ini, tujuannya seperti ini, supaya tidak jadi dosa.
Kenapa? Nanti muridnya yang ada apa? Negatif pikiran. Ah, ya, seperti itu. Sampai dalam satu cerita, satu kisah, ada seorang syekh punya seorang murid. Yang muridnya ini Allah kasih kelebihan. Apa kelebihannya? Allah buka mata batinnya, sehingga Allah perlihatkan perkara yang tidak terlihat oleh orang lain, akan keadaan masa depannya orang lain. Diangkat menjadi wali sehingga bisa melihat catatan akhir hayat orang lain. Jadi murid itu bisa melihat, ini ahli khair, ini bukan ahli khair, gitu kan? Ini orang yang syahid, ini orang yang syaqi, begitu. Ini orang yang bahagia, ini orang yang susah nanti di hari akhirnya. Dan itu terlihat di waktu-waktu tertentu ketika Allah buka hijab. Satu waktu ini muridnya ngelihat, tahu-taunya di kepalanya gurunya ada tulisan syaqiyun, orang yang celaka, orang yang ujungnya ya neraka. Muridnya melihat begitu, waduh, bimbang kan. Guru saya yang jadi panutan saya nanti akhirnya ternyata akan menjadi sesat, dia akan celaka. Alhasil muridnya bingung dalam keadaan seperti itu. Akhirnya, ya Allah, gimana? Dia nggak mau ngajak gitu. Singkatnya sehari, 2 hari, 3 hari, sampai seminggu, 2 minggu, gurunya nanya, ini kemana ini murid saya ini yang satu ini nggak biasanya suka ngaji nggak ngaji. Akhirnya dicari-cari, dibilang oh ada di rumahnya, dia nggak ngaji. Udah datanglah gurunya ke sana. Tanya oleh gurunya, kenapa kamu nggak pernah ngaji? Muridnya hanya nangis. Ya, ditanya lagi, kenapa kok? Akhirnya gurunya bilang, udah sampaikan aja ada masalah apa. Akhirnya dia bilang, wahai guruku, Allah bukakan hijabnya kepadaku sehingga di waktu-waktu tertentu aku bisa melihat masa depan orang lain. Dan aku lihat suatu waktu di keningmu itu, wahai guruku, ada tulisan syaqiyun. Sebanyak amal yang kau amalkan, kebaikan yang kau lakukan, ujungnya mah tetap syaqi. Aku khawatir dengan kondisi seperti itu. Ternyata gurunya ini wali, melebihi daripada muridnya. Kata gurunya, wah itu ternyata saya itu udah lama tahu begitu, tapi saya ini adalah hambanya Allah, urusan saya ibadah, masalah surga neraka bukan urusan saya. Udah sekarang mengaji aja dah, kita mah ikhtiar. Nah inilah kita diajarkan berikhtiar. Tawakal bukan itu nilai akhirnya, beresnya ikhtiar kita ya tawakal, selesai. Kita mau dapat apa bukan urusan kita. Nah, proses pemberitahuan hal itu penting daripada gurunya agar menenangkan muridnya. Begitu ya. Nah, hal seperti itu. Maka saya kadang kurang serak dengan postingan-postingan di Facebook seorang ulama atau seorang yang majdub di Facebook, di videonya dikirim. Ya, orang majdub itu artinya kan orang yang sedang kharikul adat, tidak sesuai dengan kebiasaan. Akhirnya karena nggak umum dengan kebiasaan kan jadi bahan fitnah. Ini yang harus dijaga. Akhirnya ya orang mengambil kesimpulan, oh masa begini orang cium tangan perempuan main kasih aja, ini kan bukan mahram dan lainnya. Wah, ini yang harus dihindari. Jangan dah kalau punya video-video sosok-sosok yang dikenal majdub, kharikul adat, ya nggak usah diposting-posting.
ada seorang yang harikul adat sowan atau silaturahmi ke rumah kita, kita dikunjungi oleh beliau, ya bersyukur, nggak usah di Facebookin. Alhamdulillah kedatangan ini, nggak usah. Malah jadi fitnah. Cukup kita bersyukur dah selesai. Ya. Nah ini yang harus dihadirkan. Ketika seorang ketua DKM lagi nongkrong di sana, jelasin. Dalam cerita siapa Gusmik, beliau ada di diskotik, orang pada mabok, beliau ikut duduk di situ. Orang lihat, wah ini Gusmik ada di sini nih, putra kiai, banyak santrinya, ikut mabok. Gusmik ambil, nih coba lihat, dilihat bukan bir tapi apa? Madu. Beda ya. Hal-hal yang seperti itu. Efeknya ketika seorang murid punya prasangka tidak baik kepada gurunya, ini bisa menyebabkan fala yantafi'a bi ilmihi, enggak dapat manfaat itu murid dengan ilmu gurunya. Mengomentari apa yang dia hanya melihat sebatas kasat mata. Nah, penting harus dijelaskan. Seperti halnya saya mendapat cerita Ang, ya Allah yarham Ang Guntur. Beliau menjelaskan, diceritakan katanya kalau Ang itu ketemu tukang dagang, dagangannya diobrak-abrik. Diobrak-abrik, orang dagang apa dipanggul, dibalikin, gimana dan sebagainya, tendang-tendangin macam-macam. Nah, pedagang yang ikhlas, ikhlas itu hikmahnya ya, jadi sukses itu. Santri yang digambarin jadi kiai. Itu cerita guru saya itu. Guru saya nanya, Ang sebenarnya itu waktu Ang gamparin orang, Ang ngobrak-ngabrik orang lagi jualan, gimana? Ang lagi ngapain itu? Beliau bilang, Ang nggak ngapa-ngapain. Seingat Ang itu Ang tuh lagi sholawatan. Beliau lagi sholawat, kan senangnya itu beliau sholat nariyah. Ang itu senangnya sholat nariyah. Beliau lagi sholawatan, datang tuh majdubnya ya, farikul adatnya. Di luar kontrol beliau. Begitu. Ada pula saya dapat kisah itu dari Kiai Khozin di Bogor. Di Sukaraja itu ada makom, ada masjid, kalau sebutnya Masjid Kuba katanya ya, di Sukaraja. Nah, Sukaraja itu kan makom yang terkenal, ini Mama Abdullah bin Nuh, tapi sekarang udah dipindahkan makomnya ke pesantren Al-Ghazali oleh anaknya. Dulu makamnya di Sukaraja. Dekat makom Mama Abdullah bin Nuh itu ada makom guru saya Mama Ahmad Jaini Dahlan. Mama Ahmad Jaini Dahlan itu murid kesayangannya Mama Abdullah bin Nuh. Nah, sebelah kirinya, jadi sebelum di pertigaan itu, setelah pertigaan ambil ke kiri, nanti ada lagi jalur lagi ya, jalur begini nih. Nah, ya. Ke sini ada yang ke sini. Nah, di sini itu ada masjid. Dinamakan Masjid Kuba. Nah, di pinggir masjid itu ada makom, namanya Mama Abdullah, tapi binnya nggak ketahuan. Binnya nggak ketahuan. Itu kerjanya ngapain? Kerjanya itu main sama anak kecil, mancing, main. Sama orang kampung, wah ini santri tapi begitu kerjaannya, disebut orang gila. Sebut orang gila. Nggak ada yang tahu itu siapa orang itu ya. Sampai singkatnya di Mekah sana ada namanya Mama Mukhtar Al-Atoridi, penyusun kitab Takribul Maqsad. Gurunya Syekh Nawawi Al-Bantani kalau tidak salah itu. Mama Mukhtar itu bukan muridnya Syekh Nawawi. Itu adalah Mama Mukhtar Al-Atoridi. Satu kurunnya itu dengan Syed Alwi Al-Maliki, Syed Alwi bin Abbas Al-Maliki, satu kurun. Ya, beliau menyusun kitab namanya Takribul Maqsad. Nah, itu
untuk menghitung jam istiwa ya, yang pakai rubuh tuh, yang segi 3 ya, kayak pizza dibagi 4 ya, nah itu. Nah itu Mama Muhtar dalam cerita itu beliau nanya, ada satu muridnya ditanya, dari mana ini? Nah, kata muridnya bilang, saya Abdullah dari Bogor. Ini Mama Muhtar Aturidi ini orang Bogor, orang Sukaraja. Beliau jadi mufti di Mekah di masa itu. Akhirnya kata Mama Muhtar, oh Bogornya di mana? Saya Sukaraja. Kata Mama, oh ya Allah, saya juga orang Sukaraja. Oh saya kalau Bogor itu saya kangen sama rambutan. Jawabnya begitu. Kata Mama Abdullah, oh Mama senang sama rambutan. Iya, di belakang rumah saya ada rambutan. Mau? Ini saya ambilin. Angkat tangannya, diambilin. Langsung sama rambutan sama semutnya di situ. Kaget Mama Muhtar ya. Langsung ngirim surat. Mama Muhtar dikirimkan surat itu ke muridnya, itu adalah Mama Mansur bin Haji Yusuf. Nah, Mama Mansur itu makomnya di Babakan Sirna, ada namanya Babakan Sirna. Itu Mama Mansur bin Haji Yusuf itulah gurunya guru saya. Nah, saya punya guru Mama Ahmad Jaini Dahlan. Mama Ahmad Jaini Dahlan punya guru Mama Mansur. Beliau 19 tahun tuh mengikuti Mama Mansur sampai meninggal Mama Mansur, barulah beliau berguru ke Mama Abdullah bin Nuh gitu. Nah, Mama Mansur itu dikasih surat. Kata Mama Muhtar, susul ke Sukaraja. Ada laki-laki namanya Abdullah. Ingatkan warga di sana, hati-hati, itu orang bukan orang sembarangan. Yang ada di situ bukan dirinya yang sebenarnya ada sedang sama Mama lagi ngaji. Nggak tahu itu siapa di situ. Begitu, disusul ke sana, ternyata itu dia mancing apa semuanya. Nah begitu. Kalau ada hal-hal yang seperti itu, kalau ada di zaman sekarang mungkin sudah dipirali. Ini saya dapat cerita ya dari guru saya begitu. Nah, hal-hal yang seperti itu penting ada konfirmasi agar tidak salah mengartikan. Bukan pribadinya kalau dalam khawarij, tapi kita yang paham harus mengarahkan. Oh ini seperti ini. Gitu. Ya. Wal yastafida al jahilu bihi. Nah, supaya orang yang bodoh itu bisa mengambil faedah, mengambil hikmah di dalam perjalanannya. Kenapa model Gus Miftah nongkrongnya di tempat PSK di situ? Itulah dakwah beliau begini-begini. Akhirnya oh ya Allah, iya kadang kita lupa kita itu dakwahnya di masjid, sedangkan di tempat-tempat yang begitu nggak ada yang ngingetin, kan begitu? Tidak, wah namanya tempat begitu ya nyicipin mah iya kali, wah begitu mikirnya, megang-megang dikit mah iya kali. Ini kadang ya. Makanya kan Syekh Nawawi ketika beliau menyusun kitab awal itu ditolak kitab itu. Kenapa ya? Orang Jawa suka makan ikan. Orang Indonesia kan Jawa sebutnya kan Syekh Nawawi itu Al-Jawi kan, Al-Bantani kan bahasanya gitu. Wah, orang suka makan ikan. Kalau di kalangan ulama itu kalau suka makan ikan itu enggak sikoh aja udah itu. Wah, orang mantep, fatwanya itu kurang dipegang. Nah, tapi ternyata di Jawa, saya pun tinggalnya di pinggir laut tapi nggak makan ikan, gitu kan. Ada hal-hal yang seperti itu penting. Walidha lan kedua mangkene kaila ya sama bisababihi qala ngadau sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam li rajulaini kedua rajul ra'yahu kang ningal sapa rajulaini ing Kanjeng Nabi yatahaddasa hale
apa namanya, bincang-bincang sapa Kanjeng Nabi, ngobrol lah. Ma'a Sofiyata, serta Sayyidah Sofiyah. Sayyidah Sofiyah itu istri Nabi yang posturnya itu tidak tinggi. Posturnya tidak tinggi. Indah ya Rasul itu. Dalam riwayat itu Rasulullah itu subhanallah ya, memperlakukan istrinya itu sangat-sangat istimewa. Sayyidah Sofiyah ketika akan naik unta atau naik kuda, kan orangnya tidak tinggi, otomatis kalau naik nggak nyampe. Itu kadang Rasulullah mempersiapkan kaki tangannya untuk diinjek, atau kadang beliau sambil duduk apa ininya, pundaknya itu dipakai pijakan untuk naik. Keren itu ya. Kita gimana, istri kita mau naik motor jatuh kita marahin, lu cuma naik motor aja jatuh, udah habis-habisannya. Ya Allah, Rasulullah sama istri sampai seperti itu. Suma azaza ala rislik kama. Suma aja januli ngelewati sopo rojulaini ala rislikama ing atase alon-alon ing atase alon-alon siroloro. Innaha satune Sofia iku Sofiatu bintu Huyayin, Sofia bintu Huyayin. Summa qala nuli ngendau sopo Kanjeng Nabi, inna syaitona satunya syaiton iku yajri melaku sopo syaiton min ibni Adam, saking keturunan Adam, majrodami ing dalam nggon melakoni darah. Fakhibtu mangka wedi sopo ingsun ayak diva ing yento nibakake sopo syaiton fi kulubikuma ing dalam pira-pira atine sira loro, sayan ing suwiji-wiji fatahlika mangka sebabe rusak sapa sira. Diingatkan, jadi setan ini berjalan daripada Ibnu Adam, ini majra ya, dami ya, jadi di saluran darah. Jadi yang dikhawatirkan itu dia bermain di dalam hati, sehingga ini nih prasangka itu ketika melihat sesuatu yang menjadi bahan prasangka tidak baik. Apalagi sekarang ya, hanya gara-gara fatwa A, fatwa B, padahal dua-duanya benar ini. Orang yang hatinya nggak bagus, setan masuk situ, langsung wah ini mau kacung pemerintah, macam-macam begitu. Nah, ini yang harus dihadirkan, bagaimana kita menjaga hati kita ya. Wasalisa asyara